Nah, oke kawan, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kembali dengan saya Elza Noval. Oke, pada kesempatan kali ini saya kedatangan paket dari mana nih? ASJ Rental Mobil Karawang Barat. Oke, baik, langsung aja kita bongkar. Kira-kira ini apa isi paketnya ini? Nah, oke kawan, jadi ini dia isi paketnya. Oke, ini power supply 12 volt 30 ampere. Yang ini juga 30 ampere. Ini 40 ini malah. Oke. Yang ini 20 ampere, yang bawah ini 20. Yang ini 40 ampere dan yang ini 5 ampere. Oke, baik, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari yang paling besar ini, yang 40 ampere ya. Oke. Nah, oke, jadi ini setelah kita bongkar, oke, ternyata ini sudah ya dibuka. Untuk penjepit transistor dan diodanya, kipas sudah dibongkar. Oke, kita buka aja. Ini fuse-nya aman sepertinya. Oke, jadi ini kondisi power supply-nya. Kondisinya sih sudah lumayan buluk ya. Jadi sudah layak lah untuk rusak. Bukannya masih baru tapi udah rusak. Nah, ini sudah lumayan buluk, jadi penggunanya pun ya lumayan puas lah gitu. Baik, ini kita coba cek dulu sebelum kita nyalakan. Oke, kita cek dulu untuk transistornya. Oke, transistornya aman. Oke, aman. Kita cek untuk dioda. Oke, diodanya aman juga ini. Oke, baik. Kita coba nyalakan saja. Nah, baik, jadi ini untuk bohlam safety sudah saya pasang. Oke, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ada suara gitu. Oh, ini sepertinya keluar tegangan tapi dia drop. Nah, itu tegangannya hanya 2,3 volt. Jadi dia drop. Oke, kita cek untuk bagian PWM. Kita fokus ke bagian PWM-nya. Oke, seperti biasa kita cari untuk supply PWM-nya. Oke, ini kan dari trafo ya. Trafo ini lilitan primer, ini lilitan aux, ada 3. 1 ground, yang 2 nanti jadi tegangan positif. Nah, ini yang satu ke sini dan yang satu ini ke sini. Nah, di sini ada dioda. Lompat ke sini, di sini ada elko, ini elko. Oke, kita cek tegangan di sini apakah tegangannya dia keluar. Kita colokkan, bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek tegangan pada elko-nya, elko VCC ya, bukan elko primer. Oke, elko VCC dia hanya 3 volt. Nah, itu udah kelihatan ya. Jadi elko VCC PWM ini hanya 3 volt. Oke, bisa dipastikan ada trouble di bagian PWM nya ini.
Oke, kita cek dulu apakah PWM nya short. Oke, dan bisa juga bagian transistor driver yang bermasalah. Nah, transistor ini kan transistor yang mendriver trafo GDT nya. Bisa juga trafo GDT nya yang rusak. Oke, kita cek tegangannya. Oke, dia pembuangan tegangannya lumayan cepat. Langsung aja kita cek untuk jalur PWM. Oke, kita cek dari diodanya. Oke, dioda aman, tidak short. Oke, ini untuk elko aman, tidak short. Kalau elko ini tidak short berarti IC PWM ini aman. Lalu kita cek untuk transistornya. Nah, ini transistornya short. Oke, ini bisa transistornya yang short, bisa juga diodanya yang short. Oke, ini kita teliti aja. Oke, ini aman untuk dioda, untuk zener. Nah, ini bisa jadi zenernya ini yang short. Oke, kita coba buka dulu. Nah, oke kawan, jadi ini untuk zenernya ini sudah saya lepas dan ternyata transistornya aman. Oke, jadi yang rusak itu zenernya. Nah, ini dia zenernya. Oke. Oh, yang rusak satu aja ternyata. Nah, ini ternyata yang rusak yang ini. Oke, akan saya ganti dulu untuk dioda zenernya. Baru nanti kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, baik kawan, jadi ini sudah saya ganti untuk dioda zenernya. Oke, dan ini sudah aman. Baik, kita coba nyalakan. Oke, kita pantau untuk tegangan outputnya. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Oh, kok cuma 4 volt ya? Kita coba adjust. Oke, kelihatannya adjustnya berfungsi, tapi kok drop hanya 4 volt ya. Oke, kita coba cek lagi untuk VCC PWM nya. Kira-kira saat ini tegangannya berapa itu? Oke, kita nyalakan kembali. Kita cek untuk VCC PWM. Oke, VCC PWM 8 volt ini sudah termasuk aman ya sebetulnya. Oke, kita cek untuk VREF. Oke, VREF aman 4 volt 4,9 5 volt. Kita cek untuk feedback. Dua koma empat sudah sesuai. Oh, kita cek untuk VR nya, kita coba shortkan. Oke, ternyata ini ketika VR di shortkan, ini RPM kipasnya naik, artinya tegangan udah naik ya ini. Nah itu lah. Oke, jadi ini hanya VR nya yang rusak. Oke, akan saya ganti dulu untuk VR nya. Nah, baik kawan, jadi ini sudah selesai saya ganti untuk VR nya. Oke, jadi ini VR bawaannya, ini dioda bawaannya yang rusak. Oke, kita tes lagi. Oke, ini kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, tegangan sudah keluar 12 volt. Kita coba adjust. Oke, adjust berfungsi dengan baik. Oke, nah ini bisa dilihat. Nah ini di test pen dia kelihatan nyala ya. Nah itu ketika ini saya ground kan, itu nyalanya hilang. Nah ini karena dia tidak menggunakan grounding, jadi ada frekuensi liar yang berkeliaran di sekitaran power supply ini. Oleh karenanya power supply model switching itu wajib hukumnya menggunakan grounding, jadi supaya tidak ada arus liar yang kemana-mana gitu. Dan itu juga bisa menyelamatkan pengguna ketika power supply rusak, itu dia langsung short ke ground, jadi arus listrik yang mungkin bisa nyetrum ke pengguna itu akan jauh lebih aman. Oke, baik, jadi mungkin demikian untuk power supply ini sudah selesai. Oke, kita lanjut ke power supply yang berikutnya. Oke, yang ini yang 30 ampere. Oke. Wow, yang ini juga lumayan buluk isinya. Ini sampai nih, ini apa ini ya? Ini mungkin serat-serat pakaian atau serat-serat karpet mungkin yang copot dan berkeliaran. Ini sampai sebanyak ini, sampai seperti kapas ya. Oke, kita bersihkan dulu, kita bongkar total. Untuk power supply yang ini masih aman, belum pernah dibongkar ya, fuse pun aman. Oke, akan saya bongkar dulu, akan saya bersihkan, baru kita lanjut kembali videonya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini setelah saya bersihkan power supply-nya. Oke, dan tadi saya cek untuk transistor dan diodanya itu aman, tidak ada yang short. Oke, kita coba nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini nggak nyala sama sekali ya. Oh, nyala, ini drop sama, tegangannya hanya 3 volt. Kita coba adjust. Oke, adjust tidak berfungsi, tegangan hanya 3 volt. Oke, kita coba cek untuk VCC PWM. Oke, ini VCC PWM nya sebelah mana ya? Nah, ini sama, ini lilitan aux, ini ada dioda ke sini, ini untuk kipas, ini untuk kipas, dan yang untuk PWM itu ke sini arahnya, ini jalurnya ke sini, ini ada dioda ke sini, dan ini ada elko. Oke, kita cek untuk VCC PWM nya. Kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini sudah nyala. Baik, kita cek. Oke, ini VCC PWM 7 volt. Ini harusnya sih sudah bekerja. Oke, kita cek kembali. 7 volt. Untuk VREF 4,9 ini aman. Lalu untuk feedback 3,4, terus referensinya 2,4. Pantas saja dia tegangannya drop. Coba kita jumper untuk VR nya. Oke, ini akan saya jumper untuk VR nya. Oke, ternyata tetap aja meskipun di jumper. Oke, kita teliti dulu kira-kira apanya ini. Kita cek transistor aman, tidak ada panas sebelah. Oke,
dioda aman. Kira-kira apanya ini ya? Kita cek dulu satu persatu. Yang jelas ini referensi sudah ada, karena yang satunya tadi 3, sekian volt dan yang feedbacknya ini 2, sekian gitu loh. Jadi kemungkinan ada masalah di bagian regulasi tegangannya, bisa dari R, bisa dari VR nya juga. Oke, ini akan saya cek dulu. Oke, ini sepertinya VR-nya rusak ya. Jadi akan saya jumper aja untuk VR-nya ini. Oke, ini sudah saya jumper untuk VR-nya. Baik, kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ternyata ini sudah nyala. Oke, ternyata VR-nya rusak. Itu tegangan terbaca 14,6 volt. Oke, kita ganti VR-nya. Oke, ini 102 1 kilo ohm. Oke, akan saya ganti dulu VR-nya ini. Nah, oke kawan, jadi ini sudah saya ganti untuk VR-nya. Oke, kita coba nyalakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Baik, ini tegangan sudah keluar. Kita coba adjust. Ya, ini adjust berfungsi dengan baik. Oke, kesimpulannya power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi kerusakannya sangat simpel, itu hanya ada di VR. Baik, kita lanjut ke power supply yang berikutnya. Oke. Nah, oke kawan, jadi ini untuk power supply yang berikutnya. Ini dayanya 12 volt 20 ampere. Baik, secara fisik ini kelihatannya baik-baik saja. Tidak ada indikasi kerusakan. Oke. Kita bongkar aja sekalian. Oke, terlebih dahulu ini kita cekin dulu. Oke, kita cek untuk transistornya. Oke, ini aman. Kita cek untuk dioda. Oke, diodanya pun aman. Langsung kita cek untuk transistor driver. Oke, ini aman. Baik, kita coba nyalakan langsung. Oke, kita cek untuk tegangannya. Oke, ini akan kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita cek. Ya, ini sama. Jadi ini sama kondisinya, itu tegangannya drop ya. Oke, apakah ini sama-sama VR-nya? Kita coba balik. Oke, kita coba shortkan VR-nya. Nah, ya, ini VR-nya. Oke, lagi dan lagi VR-nya rusak. Oke, kita ganti VR-nya dengan nilai yang sama.
Oke, baik, ini kita coba nyalakan kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan ini sudah keluar 11 volt. Kita coba adjust. Oke, untuk adjustnya berfungsi dengan baik. Oke, kita lanjut ke power supply yang berikutnya. Oke, ini untuk power supply yang berikutnya. Lumayan buluk ya. Oke, ini banyak sarang laba-labanya sampai. Oke, sepertinya nih power supply-nya bagus-bagus ya. Hampir semuanya tadi itu. Oh, ini ada bautnya. Hampir semua power supply-nya nih sampai buluk ya. Oke, biasanya tuh kalau power supply yang baru-baru ini nggak sampai buluk itu sudah mati biasanya. Oke, kita bongkar aja sekalian kita bersihkan. Ntar malah usernya kaget, ntar datang power supply-nya sudah bersih semua, ntar malah dikira ditukar power supply-nya. Oke, ini lagi-lagi sarang laba-laba. Oke, tidak perlu terlalu bersih dulu. Baik, kita coba cek-cekin dulu untuk transistor dan diodanya. Oke, untuk transistor ini aman. Untuk dioda juga aman. Transistor driver GDT oke, aman. Untuk supply PWM ini oke, aman, tidak ada short. Baik, kita coba nyalakan. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini astagfirullah. Kena sangat ini guys. Kita coba cek tegangannya. Oh, keliru. Nah, ini sama drop. Oh, udah kelihatan ya. Tegangannya 3 volt. Oke, ini udah pasti VR-nya ini. Lumayan guys, kena sangat ini guys. Oke, langsung aja kita ganti untuk VR-nya. Oke, jadi ini sudah saya ganti untuk VR-nya. Baik, kita coba nyalakan kembali. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, HP ini nang dikira. Oke, kita nyalakan. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, kok tidak ada tegangan? Oh, ternyata ini lepas perutnya. Oke, tegangan keluar. Kita coba adjust. Oke, fungsi adjust berfungsi dengan baik. Oke, jadi kesimpulannya power supply ini sudah nyala normal kembali. Oke, jadi kerusakannya hanya ada pada VR-nya saja. Oke, kita lanjut ke power supply yang terakhir. Ini power supply yang mungil sekali. Oke. Oke, sekilas sepertinya ini apa ya yang overheat kira-kira? Sepertinya R ini, tapi R-nya aman, tapi kok PCB-nya gitu ya.
Sekilas ini kelihatan hamil untuk transistor elko nya. Oke, kita bongkar aja. Oke, ini sepertinya dari trafo ini ya yang panas ya. Kita coba cek aja dulu untuk transistornya. Oke, transistor aman. Untuk diodanya, dioda keliru. Oke, kita cek mulai dari MOSFET. Baik, MOSFET aman, dioda aman juga. Oke, transistor ini ya kita cek. Oke, aman juga. Kita coba nyalakan saja. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, lah ini sepertinya nyala guys. Oke, nyala, tegangan 5 volt. Baik, apakah VR? Kita coba shortkan untuk VR nya. Oke, ini jalur VR sudah short ya. Kita coba cek. Oke, tegangan sudah keluar 12 volt. Ya, ternyata VR-nya lagi. Langsung aja kita ganti untuk VR-nya. Tumben 4 power supply nih, 5 power supply, VR-nya semua yang rusak. Rombongan rusaknya barengan dan sama. Mungkin ini di lokasinya usernya ini mungkin di Karawang ini mungkin daerahnya lembab dan kadar garamnya tinggi mungkin gitu, jadi bisa merusak VR. Kemungkinan sih, saya sendiri masih belum pernah ke Karawang ya, tapi power supply servisan saya sudah nyampe Karawang ini nantinya. Oke, kita coba nyalakan kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, tegangan sudah keluar. Kita coba adjust. Oke, fungsi adjust berfungsi dengan baik. Oke, alhamdulillah, untuk servisan kali ini berjalan dengan lancar. Kelima power supply ini sudah dapat nyala normal kembali ya, dengan kerusakan yang hampir sama. Semua kondisinya drop, dan ternyata setelah kita cek ternyata VR nya rusak semua. Oke, jadi untuk kelima power supply ini sudah nyala normal kembali. Jadi kerusakannya itu hanya ada pada VR nya saja, kecuali untuk power supply yang pertama ini yang 12 volt 40 ampere, dia juga ada kerusakan di sistem switchingnya. Alhamdulillah sudah dapat teratasi dan power supply sudah dapat nyala normal kembali. Oke, mungkin demikian aja untuk video pada kesempatan kali ini. Semoga video pada kesempatan kali ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf jika selama penayangan video ini ada salah kata dari saya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.